Halo, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Susanto Lubis di dalam Things Mad YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas soal critical thinking. Ini asik banget tentang comorbid. Itulah penyakit bawaan ya. Jadi kita tahu sendiri ya, negara kita sedang dilanda oleh COVID-19 dan bagi para orang gitu ya yang mengenai ada penyakit bawaannya, kemudian dia terkena COVID, mereka itu akan memiliki resiko yang jauh lebih besar untuk meninggal dunia, begitu ya. Jadi dalam kali ini kita akan melihat ada satu kasus begitu ya. Di sini namanya Pak Danu. Pak Danu divonis dari Juli 2021, dia itu mengidap penyakit komorbid 19 begitu ya, COVID-19. Kemudian selain melakukan protokol kesehatan, Pak Danu juga harus melakukan cek kesehatan, kemudian meminum obat dari dokter secara rutin. Pada tanggal 2 Agustus, di sini ya, diberitahu bahwa tanggal 2 Agustus, Pak Danu itu melakukan pengobatan pertama kali ke dokter spesialis, dan dia membayar 750.000 untuk biaya awalnya ini. Dokter memberikan resep obat yang harus dibeli oleh Pak Danu di apotek yang terdiri dari 4 jenis obat. Kita lihat obatnya ya. Obat A itu diminum 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, sama malam. Kemudian diberitahu di sini aturannya, setelah obat A itu diminum selama 3 hari berturut-turut, maka hari keempatnya dia nggak boleh minum. Kemudian dia akan lanjutkan lagi berikutnya dengan pola yang sama. Kemudian obat B diminum 1 kali sehari pada waktu siang hari saja, after lunch begitu ya, setelah makan. Kemudian obat C diminum 2 kali sehari pada waktu pagi sama malam setelah makan malam. Kemudian obat D diminum 2 kali sehari pada waktu pagi dan malam hari sebelum makan. Tetapi obat D hanya diminum saat Pak Danu tidak meminum obat A. Jadi di obat A yang tadi kan per 3 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia minum terus tuh. Kemudian hari keempat dia harus off. Nah, dia harus diganti sama obat yang ke D, begitu ya. Jadi untuk substitutnya obat A itu adalah si D, begitu ya, obat D. Nah, sekarang kita lihat, jika mengikuti resep dokter, maka Pak Danu akan diperkirakan sembuh ketika sudah menghabiskan 180 butir obat C dengan ketentuan obat A, B, dan D diminum sesuai aturan juga, begitu ya. Nah, di mana harga obat A itu adalah 25.000 untuk per butirnya, obat B 75.000, obat C 50.000, dan obat D adalah 100.000 per butirnya. Nah, setiap 14 hari sekali itu Pak Dani itu harus konsultasi ke dokternya dengan biaya konsultasinya per kali pertemuan itu adalah 500.000. Nah, sekarang diberitahu bahwa Pak Danu pertama kali minum obat itu adalah tanggal 3 Agustus. Sekarang ditanyakan begitu ya. Pada tanggal berapa Pak Danu diperkirakan sembuh? Nah, ini gampang sekali kita ngejawabnya adalah kita lihat dari kata kunci ini. Di sini dikatakan Pak Danu kalau untuk sembuh dia harus meminum 180 butir obat C. Nah, sekarang kita lihat aturan pemakaian untuk obat C. Obat C itu harus diminum 2 kali sehari pada waktu pagi dan malam. Berarti logikanya satu hari obat C itu akan diminum 2 butir, yaitu adalah 1 butir untuk pagi dan 1 butir untuk malam hari. Berarti kalau kita ingin mengetahui setelah berapa hari ya, setelah berapa hari minum obat si Pak Dan ini sembuh ya, berarti tinggal 180 dibagi 2, yaitu adalah 180 butir dibagi oleh setiap hari itu dia makan 2 butir. Berarti dari sini kita bisa mengetahui Pak Danu akan sembuh setelah 90 hari, yaitu adalah 180 butir dibagi 2, begitu ya, bagi 2 butir, maka kita akan ketemu adalah 90 hari. Nah, kalau kita ingin tahu tanggal berapanya, berarti itu logikanya adalah dia minum pertama kali itu kan tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus 2021. Berarti dia akan sembuh hari ke 91. Kenapa harus 91? Setelah dia minum 90 hari loh, baru dia bisa sembuh. Maka ketika dia minum pertama kali kan tanggal 1 tuh, tanggal 3 Agustus begitu ya. Dan dia akan sembuh setelah 90 hari, begitu ya. Berarti kalau kita mau tahu dia akan sembuh, itu adalah berarti tinggal ditambahin aja hari pertama ditambah 90 hari. Itu adalah harinya dia akan dikatakan sembuh. Ditambah 90 hari. Nah, sekarang kita harus menghitung kira-kira itu setelah tanggal 3 Agustus
kemudian ditambah 90 hari itu jadinya tadi tanggal berapa? Ini gampang banget ya. Bulan Agustus, ya, bulan Agustus itu ada 31 hari. Oke, ada 31 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan si Pak Danu itu makan obatnya per tanggal 3. Setelah tanggal 3, berarti dengan kata lain dia tanggal 1 dan tanggal 2 dia tidak makan obat. Berarti di bulan Agustus, untuk bulan Agustus begitu ya, Pak Danu itu sudah minum obat untuk 29 hari untuk bulan Agustus. Sedangkan untuk bulan September begitu ya. Untuk bulan September itu ada 30 hari. Gitu ya. Berarti kita jumlahin juga ini dengan 30 hari. Kemudian bulan Oktober itu ada 31 hari. Nah, setelah kita jumlahkan berarti 31 hari 29 tambah 30 tambah 90. Oh, berarti dari sini kita bisa mengetahui tanggal 31 Oktober itu adalah hari ke-90. Berarti dia sembuh hari ke-91. Hari ke-91. Hari ke-91 itu hari apa? 1 November 2021. Atau kita bisa bilangnya 01/11/2021. Oke? Gampang ya? Kemudian di sini ditanya, kita harus mencari tahu berapa banyaknya butir obat yang dimakan oleh si Pak Danu untuk obat A, obat B, dan obat D. Jadi saya mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu adalah obat B. Di mana diberitahu untuk obat B itu diminum adalah 1 kali sehari setelah siang hari. Berarti untuk obat B, dia akan makan sebanyak 90 butir. Kenapa 90 butir? Karena obat B itu dia makannya per hari. Dan dia untuk sembuh dia butuh 90 hari. Berarti banyaknya obat butir adalah 90. Obat B yang dia makan adalah 90 butir. Oke? Yang agak susah untuk kita jawab itu adalah obat A sama obat B. Dan ini sangat berkaitan ya. Sekarang kita pelan-pelan untuk menjawab yang obat A. Untuk yang obat A, kita melihat di sini dikatakan, jadi dia obat A itu dimakan 3 kali sehari, adalah pagi, siang, sama malam. Kemudian, jadi dia harus makan 3 hari berturut-turut dulu, baru hari keempatnya dia off. Berarti kita logikakan aja begini. Pak Dan ini kan harus sembuh dengan makan obat itu selama 90 hari. Jadi logikanya, ini kalau kita bilang bulan Agustus ya, maka kan dia harus makan obat tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Nah, di tanggal 6 dia harus putus. 3 dia makan, 4 dia makan, 5 dia makan. Di tanggal 6 dia harus off. Kemudian dia akan lanjuti lagi di tanggal 7, 8, 9, tanggal 10. Kemudian di 7, 8, 9, di tanggal 10 dia harus off. Nah, ini kita mainin aja konsep ininya, polanya. Jadi, ini kan ada 90 hari nih, 90 hari begitu ya. Berarti kita hitung lihat di polanya itu kan, berarti saya membuat polanya per 4 hari. Jadi selama per 4 hari itu berarti kurang lebih dia akan berulang sebanyak 22 kali. Jadi kalau saya bagi 90 hari dibagi 4 ini ya, itu akan ada 22. Akan ada 22 kali dia ini. Kalau saya buat ini kayak seperti baris gitu ya, kan ada 22 baris dia di sini. Kan ada 22 baris. Nah, untuk dia berulang sampai 22 gitu ya, 22 kali 4 ini kan baru 88 hari. Berarti akan ada sisa 2 hari lagi dong, yaitu hari ke-89 dan hari ke-90. Oke ya. Berarti nanti harus ditambah 2 hari begitu ya. Untuk hari yang ke-89 dan hari yang ke-90 begitu. Nah, sekarang kita harus detail. Karena kita harus berpikir gini, selama 90 hari ini sebenarnya Pak Danu ini hari efektifnya dia makan obat A itu berapa hari? Nah, kita harus buang dengan di dalam 90 hari. Pak Danu ini harus off berapa kali? Ya berarti dari pola yang tadi ini kan untuk yang polanya kan saya buat per 4 hari. Berarti dari sini kita bisa mengetahui dari 90 hari ini akan ada 22 hari atau 22 kali Pak Danu ini akan off. Ini kan di hari keempat dia off terus. Di hari keempatnya dia off terus. Nah, maka total efektif dia makan obat ya, total efektif harinya dia makan obat itu adalah
22 dikali 3 ditambah 2 hari. Maka total efektif dia makan obat adalah 68 hari. 68 hari dikali untuk 1 hari, dia akan makan 3 butir, yaitu adalah pagi, siang, sama malam. Dikali 3, berarti tinggal 68 dikali 3. Itu adalah 204 butir. Jadi banyaknya obat yang dia makan selama 90 hari untuk obat A itu adalah 204 butir. Begitu ya. Kemudian buat obat D itu adalah substitute, di mana Pak Danu tidak makan obat A, disitulah dia makan obat D. Nah, Pak Danu off setelah dalam 90 hari dia off makan obat A itu adalah sebanyak 22 hari. Dan obat D dia harus dimakan 2 butir dalam sehari. Berarti untuk obat D, begitu ya. Untuk obat D itu banyaknya dia butir adalah yang dia makan selama 90 hari adalah 2 kali 22 alias 44 butir. Begitu. Sedangkan untuk obat C itu adalah 180 butir ya. Jadi dari sini kita bantu ingat ya, obat A 204 butir, obat B 90 butir, obat C 180 butir, dan obat D 44 butir. Buat apa informasi ini? Buat pertanyaan nomor 3. Karena pertanyaan nomor 3 adalah total biayanya. Nah, total biaya ini berarti adalah total biaya obat. Total biaya obat. Oke, total biaya obatnya kita mulai dari obat A. Obat A dia butuh sekitar 204 butir dikali 1 butirnya itu harganya adalah 25.000. Oke, ini ada sekitar 5.100.000 ya. Kemudian buat obat B, dia tuh harus makan sebanyak 90 butir dikali untuk 1 butirnya adalah 75.000. Maka ini totalnya adalah 6.750.000. Kemudian obat C dia harus makan sebanyak 180 butir untuk 1 butirnya adalah 50.000 sehingga totalnya adalah 9 juta. Kemudian untuk obat D dia harus makan sebanyak 44 butir, di mana untuk 1 butirnya itu adalah harganya 100.000. Jadi total yang dia butuhkan adalah 4.400.000. Oke. Ini untuk biaya obatnya saja. Ditambah lagi dengan biaya konsultasi. Biaya konsultasi. Oke, biaya konsultasinya ada 2. Adalah biaya konsultasi pertama kali. Biaya konsultasi pertama kali yang tanggal ini loh, tanggal 2 Agustus. Itu dia bayar 750.000. Oke, kemudian diberitahukan bahwa seper 14 hari kemudian dia harus kembali lagi. Berarti logikanya dia datang di tanggal 2 Agustus. Berarti kunjungan yang kedua adalah di tanggal 16, kemudian tanggal 30 dan seterusnya. Berarti kita harus mikir, dalam 90 hari dibagi 14, berarti ada setidaknya dia harus 6 kali kunjungan lagi. Ya, 6 kali kunjungan lagi. 6 kali kunjungan dokter. Oke, di mana untuk 1 kali kunjungannya adalah dia bayar 500.000. Berarti 6 kali 500.000 itu totalnya adalah 3 juta. Begitu ya. Jadi setelah kita jumlahin semua ini totalnya begitu ya. Kita jumlahin semua total biaya tambah total konsultasi ini, maka kalian akan mendapatkan ini total biaya semua yang dikeluarkan adalah 29 juta. Nah, jadi ini contoh ya. Untuk satu kasus yang komorbid ini ya. Jadi yang mengenai untuk yang komorbid COVID-19. Oke. Semoga penjelasan mengenai critical thinking ini bisa membantu kamu semakin memahami permasalahan yang ada ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di dalam video saya berikutnya.